Di sebuah desa di Madiun, terdapat seorang polisi yang dikenal oleh warga sebagai sosok yang tak pernah menyerah meskipun hidupnya penuh perjuangan. Namanya adalah Rahmat, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai polisi dengan gaji yang pas-pasan, tetapi memiliki hati yang lebih besar dari apapun. Rahmat bukan hanya seorang abdi negara, tetapi juga seorang ayah bagi 79 anak yatim piatu yang tinggal bersamanya. Rahmat lahir di sebuah keluarga petani di pedesaan Madiun. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan hidup yang serba kekurangan. Orang tuanya mengajarkan nilai kerja keras dan kejujuran. Rahmat tak pernah merasa malu dengan kondisi keluarganya, meskipun hidup mereka sulit, namun mereka selalu bahagia. Setelah lulus SMA, Rahmat memutuskan untuk menjadi polisi, bukan hanya untuk mengabdi pada negara, tetapi juga untuk mengubah nasibnya. Selepas menyelesaikan pendidikan kepolisian, Rahmat kembali ke kampung halamannya. Di usia yang masih muda, ia dipromosikan sebagai polisi di Madiun. Gaji yang didapatkan sebagai seorang polisi memang tidak besar, namun ia tetap bersyukur. Baginya, bisa mengabdi kepada negara adalah sebuah kebanggaan. Namun, perjalanan hidup Rahmat tidaklah mudah. Ketika usianya menginjak 30 tahun, ia mendapatkan sebuah tugas yang mengubah seluruh hidupnya. Suatu hari, sebuah kecelakaan tragis terjadi di desa sekitar. Sebuah bus yang membawa rombongan anak yatim piatu dari sebuah panti asuhan terguling. Beberapa anak meninggal dunia, sementara yang lainnya mengalami luka parah. Rahmat, yang berada di tempat kejadian perkara, tidak bisa menahan emosinya melihat kondisi anak-anak yang begitu terluka. Setelah kejadian tersebut, Rahmat merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia mengetahui bahwa banyak anak-anak yang kini kehilangan orang tua mereka dan tidak tahu harus tinggal di mana. Rahmat, dengan rasa kemanusiaannya yang tinggi, memutuskan untuk mengurus mereka. Ia mulai mencari informasi mengenai anak-anak yatim yang selamat dan membutuhkan tempat tinggal. Dengan menggunakan gajinya yang terbatas, Rahmat mulai menampung anak-anak tersebut di rumah kecil miliknya. Ia merawat mereka seperti anak sendiri, memberinya makanan, pakaian, dan pendidikan. Walaupun ia sadar bahwa uangnya tidak cukup untuk menghidupi begitu banyak anak, ia tidak pernah menyerah. Rahmat merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus ia jalani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rahmat bekerja keras. Selain menjadi polisi, ia juga membuka usaha kecil-kecilan, mulai dari berjualan makanan hingga menjadi sopir ojek online di malam hari. Rahmat tidak merasa lelah meskipun harus bekerja keras dari pagi hingga malam. Setiap kali anak-anaknya memanggilnya, "Ayah," rasa lelah itu seolah hilang begitu saja. Namun, hidup tidak pernah mudah. Meskipun Rahmat bekerja keras, gajinya sebagai polisi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 79 anak yatim piatu yang tinggal bersamanya. Setiap bulan, ia harus memutar otak untuk membeli bahan makanan, membayar sekolah anak-anak, dan mengurus segala kebutuhan mereka. Terkadang, ia harus menunda pembayaran tagihan listrik atau air hanya untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan makanan yang cukup. Rahmat seringkali mengorbankan kebutuhannya sendiri demi anak-anak yang ia rawat. Ia tidak pernah membeli pakaian baru untuk dirinya, karena ia lebih memilih membelikan anak-anaknya pakaian dan perlengkapan sekolah. "Saya bisa bertahan, yang penting mereka bisa makan," begitu kata Rahmat setiap kali ditanya tentang keadaannya. Ada masa-masa ketika Rahmat merasa hampir putus asa. Seringkali ia merasa lelah,
baik fisik maupun mental. Ia harus menghadapi kesulitan finansial dan beban emosional yang sangat besar. Tetapi, setiap kali ia melihat senyum anak-anaknya, rasa lelah itu seakan sirna. Rahmat tahu bahwa ia tidak bisa berhenti, karena anak-anak itu membutuhkan dia. Ia adalah ayah mereka, walaupun bukan ayah biologis mereka. Salah satu impian terbesar Rahmat adalah memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan mereka. Setiap pagi, meskipun tubuhnya lelah, ia mengantar anak-anaknya ke sekolah dengan sepenuh hati. Ia juga mengajari mereka pelajaran di rumah, memberi mereka bimbingan dalam belajar dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Meskipun tidak mampu membayar biaya sekolah yang tinggi, Rahmat selalu berusaha mencari cara agar anak-anaknya tetap bisa bersekolah. Ia mendatangi sekolah-sekolah untuk meminta bantuan beasiswa atau mengatur pembayaran cicilan. Ia bahkan rela menabung untuk membeli buku pelajaran bagi anak-anaknya. Rahmat juga berusaha menanamkan kepada mereka bahwa hidup bukan hanya soal materi, tetapi tentang karakter. Ia selalu mengajarkan mereka untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti berusaha, katanya dengan tegas. Walaupun Rahmat hidup dalam keterbatasan, ia tidak pernah sendirian. Warga sekitar selalu mendukungnya. Mereka tahu betul bagaimana tekad dan perjuangan Rahmat. Beberapa dari mereka memberikan bantuan berupa bahan makanan, pakaian bekas, atau bahkan memberikan donasi untuk pendidikan anak-anak di rumah Pak Rahmat. Rahmat tidak pernah memaksa orang lain untuk membantu, tetapi ketulusan hatinya membuat orang-orang sekitar merasa terpanggil untuk ikut serta. Setiap minggu, ada saja warga yang datang untuk memberikan bantuan. Kami hanya ingin membantu Pak Rahmat sedikit, karena beliau selalu membantu kami, kata seorang tetangga yang selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah Rahmat. Namun, Rahmat tidak pernah merasa bahwa ia membutuhkan bantuan. Baginya, setiap anak yang ia rawat adalah hadiah dari Tuhan. Ia tidak meminta lebih, hanya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Jika kita bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain, itu sudah cukup, ujar Rahmat suatu hari ketika ditanya tentang bantuan yang diterimanya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak yang diasuh oleh Rahmat mulai tumbuh besar dan mulai memahami perjuangan sang ayah. Beberapa dari mereka mendapatkan beasiswa dan berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, mereka selalu ingat perjuangan keras Pak Rahmat yang tak pernah lelah memberi mereka harapan. Pak Rahmat, meski tidak memiliki banyak harta, adalah seorang pahlawan dalam hati anak-anaknya. Ia memberi mereka lebih dari sekadar makanan dan pakaian. Ia memberikan mereka kehidupan, pendidikan, dan yang terpenting, kasih sayang yang tak terhingga. Semua anak-anak yang tinggal bersamanya menganggapnya sebagai ayah mereka. Di mata mereka, Pak Rahmat adalah sosok yang luar biasa, yang mengajarkan mereka untuk tidak menyerah dalam hidup, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya perjuangan Pak Rahmat tidak sia-sia. Banyak anak-anak yang ia rawat kini telah sukses dalam karir mereka masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan kembali ke desa untuk membantu Pak Rahmat dan memberikan sumbangan untuk keberlanjutan panti asuhan yang mereka bentuk bersama. Mereka semua berjanji untuk menjaga semangat dan prinsip hidup yang diajarkan Pak Rahmat. Pak Rahmat tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Bagi dirinya,
Melihat anak-anaknya berhasil dan bahagia sudah cukup menjadi hadiah terbesar dalam hidupnya. Ia tetap tinggal di rumah sederhana itu, bersama anak-anak yang kini telah menjadi generasi penerus yang akan menjaga semangat kasih sayang dan perjuangan. Kisah Pak Rahmat adalah kisah tentang keteguhan hati, keberanian menghadapi tantangan hidup, dan kasih sayang yang tulus. Meskipun hidupnya sederhana, namun hati Pak Rahmat begitu kaya akan cinta, dan itulah yang menjadikannya pahlawan sejati bagi 79 anak yatim piatu yang ia rawat. Setelah bertahun-tahun berjuang, kehidupan Pak Rahmat tidak banyak berubah, namun hatinya selalu penuh dengan kebahagiaan yang tak tampak dari luar. Meskipun seringkali lelah secara fisik dan emosional, ia tak pernah mengeluh. Anak-anak yang telah tumbuh besar di bawah bimbingannya terus memberinya kekuatan untuk bertahan. Mereka yang sebelumnya terluka dan kehilangan arah kini menemukan jalan hidup mereka masing-masing, sebagian besar berkat kasih sayang dan pendidikan yang diberikan oleh Pak Rahmat. Terkadang, anak-anak yang kini sudah dewasa datang ke rumahnya dengan wajah penuh rasa terima kasih, mengingat masa-masa ketika mereka pertama kali datang ke rumah Pak Rahmat yang sederhana, tanpa apa-apa. Namun, ada satu anak yang tak bisa dilupakan oleh Pak Rahmat, Dewi, seorang gadis yang masih kecil saat pertama kali datang ke rumahnya. Dewi, yang orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, tumbuh menjadi seorang remaja cerdas dan penuh semangat. Pak Rahmat sering menceritakan betapa Dewi selalu menjadi pengingat bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dewi bahkan berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun, saat kembali ke desa setelah menyelesaikan kuliahnya, Dewi merasa memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap anak-anak yang ditinggalkan di panti asuhan. Dewi bertekad untuk membantu Pak Rahmat mengembangkan panti asuhan mereka agar bisa menampung lebih banyak anak yang membutuhkan. "Pak, saya ingin mendirikan sebuah yayasan," kata Dewi suatu hari dengan mata penuh harapan. Bukan hanya untuk membantu anak-anak yatim piatu, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Pak Rahmat yang mendengar itu merasa begitu bangga, meskipun ia masih tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. "Dewi, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Ini bukan perkara mudah." Dewi tersenyum dengan percaya diri, meyakinkan Pak Rahmat bahwa mereka akan bekerja sama, dan kali ini mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. "Dengan bantuan orang-orang baik di sekitar kita, saya yakin ini bisa terwujud, Pak." Bersama Dewi, Pak Rahmat mulai merencanakan yayasan tersebut. Mereka mencari bantuan dari berbagai pihak, mulai dari donatur hingga organisasi non-profit yang memiliki visi misi serupa. Walaupun awalnya tidak mudah, mereka tak patah semangat. Pak Rahmat tetap menjalani rutinitasnya sebagai polisi, sementara Dewi mengatur segala administrasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Hari demi hari, mereka semakin dekat dengan tujuan mereka untuk membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan. Lambat laun, yayasan itu pun berkembang. Para anak yatim yang dulu tinggal di rumah sederhana Pak Rahmat kini bisa mendapat pendidikan yang lebih baik, bahkan beberapa dari mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, di balik semua keberhasilan tersebut, Pak Rahmat tidak pernah melupakan perjuangan awalnya. Setiap kali melihat anak-anak yang telah berhasil bersekolah atau bahkan bekerja dengan baik, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak menginginkan apa-apa selain kebahagiaan mereka. Kadang, saat malam datang dan rumahnya mulai sepi, Pak Rahmat duduk di kursi tua yang sudah usang, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh warna.
kehidupan ini memang tidak mudah, pikirnya, tapi aku bersyukur bisa memberikan sedikit cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Pak Rahmat merasa bahagia. Setiap kali ia mendengar anak-anaknya menyebutnya, "Ayah," itu sudah cukup baginya. Walaupun bukan ayah biologis mereka, kasih sayangnya selalu terpatri dalam hati setiap anak yang dibesarkannya. Bahkan, Dewi yang kini telah sukses dalam karirnya, masih sering mengingatkan teman-temannya untuk tidak melupakan Pak Rahmat dan peran pentingnya dalam hidup mereka. Pak Rahmat adalah contoh nyata tentang bagaimana kasih sayang dapat mengubah dunia, ujar Dewi dalam salah satu kesempatan berbicara di depan umum. Jika bukan karena beliau, saya mungkin tidak akan berada di sini. Di suatu hari yang cerah, ketika anak-anak yang diasuhnya kini sudah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang baik, Pak Rahmat berdiri di depan rumah yang sudah sedikit lebih besar dari sebelumnya. Ia melihat anak-anaknya bermain di halaman, tertawa dan bercanda seperti keluarga yang utuh. Meskipun hidupnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, Pak Rahmat merasa bahwa ia telah mendapatkan segalanya. Mungkin harta dan kemewahan bukan miliknya, namun kebahagiaan yang diberikan oleh anak-anaknya lebih berharga daripada apapun. "Terima kasih, anak-anak," bisik Pak Rahmat dalam hati, "kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Dengan senyum penuh kebanggaan, ia melangkah menuju rumah, siap untuk melanjutkan perjuangannya yang tak pernah berakhir. Kisah Pak Rahmat mengajarkan kita bahwa kasih sayang dan ketulusan hati tidak tergantung pada kekayaan materi. Dengan tekad dan semangat yang pantang menyerah, kita bisa memberi dampak positif yang luar biasa, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.